Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra JR Simanapun Channel. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan penyemaian pada kelapa sawit. Ini adalah jenis abal-abal yang dimana sawitnya kita lakukan penyemaian sendiri. Bagaimana prosesnya setelah dilakukan penghancuran, pelepasan dari buahnya, kulitnya, yaitu ya tinggal bijinya, dengan cara kita lakukan perendaman sampai ya mengelupas dari bijinya, lalu kita semai dan kita tunggu selama 3 bulan. Itu paling cepat dia mengeluarkan kecambah. Nah, sesudah itu kita lakukan penyemaian ke dalam polybag. Nah, sehingga dia sampai tumbuh, dan di depan kita ini usianya sudah memasuki 3 bulan. Dan untuk berapa banyaknya ini tidak kita lakukan perhitungan. Ada berapa tempat yang kita lakukan penyemaian bibit seperti ini, karena apabila mengapa kita buat bibit banyak-banyak, apabila kebun kita ada yang menurut kita kurang bagus batangnya ataupun buahnya, kita langsung ganti yang baru. Walaupun buahnya keliling tapi buahnya kecil-kecil, kurang masuk ukuran, kita langsung ganti menggunakan bibit kita. Keuntungan dari bibit abal-abal yang kita lakukan penyemaian sendiri adalah modalnya yang tidak terlalu besar. Kita hanya menggunakan modal yaitu tenaga dan polybag saja. Dan untuk kesabaran mesinnya, karena untuk pertumbuhan sampai dia tumbuhnya kecambah itu kita menunggunya selama 3 bulan. Itu yang paling sudah cepat itu tumbuh. Untuk menumbuh seluruhan 4 bulan, dan untuk tumbuhnya ini tidak serentak, ada yang tumbuh, ada yang belum. Ini adalah salah satu contoh kecambah yang kita baru ambil. Ini mata satu. Setelah kita ambil seperti ini, kita langsung semaikan saja ke polybag yang sudah kita siapkan. Nah, polybagnya itu kita menggunakan polybag yang kecil terlebih dahulu. Bisa menggunakan polybag yang kecil untuk menghemat, bisa menggunakan botol aqua yang bekas. Prosesnya biji-biji yang belum mengeluarkan kecambah, salah satu contohnya, dan ini sudah mengeluarkan kecambah. Nah, ini dapat yang dua mata
itu bisa tumbuh 2 batang. Kalau saya ini untuk pemilihan bijinya, kita memilih itu penyortiran pada saat di buah, kita ambil yang tengah, yaitu biji yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau bagus itu ambillah biji yang sedang. Kalau misalnya bijinya besar, dia bisa kurang, cangkangnya tebal dan keras, jadi buah batu nantinya, dan buahnya tipis, cangkangnya tebal. Kalau biasanya kalau buah yang bijinya sedang itu dia biasaan itu bijinya bagus, jadinya tenera. Kalau bijinya kecilan nanti bijinya juga ikut kecil, buahnya tebal dan landak tak jadi. Kebanyakan buah-buah landak itu dari biji yang kecil. Biji yang kecil itu buahnya yang ada buah dari satu tandan itu berapa, ada yang jadi buahnya itu yang besar-besar, bijinya kecil, biji buah landak. Sawit yang harus dimusnahkan itu ya, harus memang dimusnahkan itu buah landak, karena itu tidak bisa untuk diperbaiki. Kalau buah jantan itu bisa kita lakukan pembuahan atau perawatan sehingga dia bisa berbuah dan malahan produktivitasnya itu bisa kita lakukan perbaikan sehingga semaksimal mungkin. Kita bisa sampai ribu-ribu, kita hanya modalkan tidak sampai 1 juta modalnya, bisa mendapatkan bibit ribuan karena modalnya hanya bibit saja. Kalau ingin buahnya sama rata, kalian ambil 1 tandan dan kalian semai, karena buahnya tidak akan berbeda.